Selamat sore Bapak, perkenalkan saya sendiri Rizka Manisa dan ini rekan saya Melisa dan Ardian Miftahul Jannah. Kami dari Program Studi Manajemen Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Wawancara ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Dasar. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Bapak berikan. Baik Pak. Oh iya Mas, maaf. Boleh kan memperkenalkan diri serta menceritakan secara singkat tentang usaha Bakpia Juara 1 saat ini, seperti tahun berdiri, filosofi namanya, ataupun produk utamanya di Bakpia Juara 1. Oke, langsung dimulai aja ya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anto, saya staf marketing di Bakpia Juara 1. Oke, secara singkatnya Bakpia ini tuh berdiri pada tahun 2018, tepatnya di akhir bulan November untuk peresmiannya. Nah, awalnya itu kita itu hanya mempunyai satu produk, yaitu bakpia kering. Ya. Oke, ada yang lewat filosofinya. Oh ya. Filosofi dari Bakpia Juara 1. Nah, sebetulnya tidak ada filosofi tertentu dari atau dibalik nama Bakpia Juara 1. Yang saya tahu, Bakpia Juara 1 ini adalah sebuah doa atau harapan dari ownernya. Jadi ownernya itu pengen bakpia buatannya itu menjadi yang paling juara nomor 1 se-Jogja. Dan itu sudah terbukti karena seiring berjalannya waktu dari 2018 sampai dengan 2025, Bakpia Juara 1 mendapatkan julukan dari banyak orang, yaitu menjadi bakpia termurah se-Jogja. Itu branding dari konsumen sendiri. Oke, untuk produk unggulannya pada tahun 2018 kita hanya mempunyai satu produk, yaitu varian kering saja. Tapi seiring berjalannya waktu, karena varian kering itu sepi peminat, akhirnya 2021 Bakpia Juara 1 itu mencetus atau berinovasi varian basah. Nah, dari situlah nama Bakpia Juara 1 itu mulai berkembang karena bakpia basah itu banyak peminatnya. Nah, seiring berjalannya waktu, Bakpia Juara 1 ini terus berinovasi hingga kami mempunyai varian unggulan dan itu belum dijual di bakpia manapun, termasuk bakpia kompetitor. Itu termasuk di varian bakpia kering mini sambal. Nah, itu baru ada di Bakpia Juara 1. Nah, itu merupakan produk unggulan kami. Mas, selanjutnya bisakah kayak membagikan kisaran omset per bulannya yang dicapai saat ini untuk di Bakpia Juara 1? Oke, untuk omset itu sebetulnya kalau di Juara 1 itu terpecah, Kak. Kami kan mempunyai 30 toko. Nah, 30 toko ini omsetnya itu berbeda-beda. Saya ambil contoh di toko yang paling depan yang nanti Kakak kunjungi, itu omsetnya dalam 1 bulan itu di angka 1M. Itu untuk hari-hari biasa. Kemudian kalau untuk high season seperti menjelang lebaran, tahun baru dan lain sebagainya, itu dinaikkan jadi 2M. Itu untuk target penjualan toko. Kemudian untuk kalau di pabriknya ini ada tiga jenis target. Yang pertama target toko, yang kedua target marketing seperti saya. Kalau target marketing itu bukan mengenai omset, tapi kita harus bisa memasukkan bis. Itu 1 bulan kurang lebih 1000 unit. Untuk saat ini kita baru mencapai di 950 unit, masih kurang 50. Kemudian yang terakhir itu omset dari penjualan online. Kebetulan untuk penjualan online itu kantornya di belakang. Nah, untuk penjualan online itu kurang lebih kita dalam 1 bulan itu harus meraih untung atau meraih penjualan itu di angka 100 juta. Nah, untuk saat ini kita baru mencapai di angka 98. Selanjutnya, bagaimana sih perkembangan usaha di Bakpia Juara 1 dari awal berdiri hingga sekarang, dan juga termasuk jumlah karyawannya itu ada berapa yang dimiliki di Juara 1 yang di cabang? Oke, maupun untuk yang di awal pusat? berdirinya itu kita hanya mempunyai 3 toko, tapi seiring berjalannya waktu setelah bakpia itu mulai dikenal oleh masyarakat luas, kita mulai membangun toko, membuka cabang. Itu sampai sekarang ada di 30 toko, 28 toko di dalam kota Jogja, 2 toko di luar kota Jogja, tepatnya di Solo Jebres dan juga di Magelang. Kemudian untuk jumlah karyawan itu untuk di lokasi sekarang yang Kakak kunjungi di pabrik itu kurang lebih ada di 255 karyawan. Kemudian untuk di toko masing-masing cabang itu nanti satu tokonya diisi 10 orang. Nanti bisa kali dengan 30 toko. Berarti kurang lebih 300, kurang lebih ada 555 karyawan. Selanjutnya, Masnya bisa ngejelasin kayak bagaimana sih proses bakpia mulai dari bahan bakunya hingga menjadi bahan produknya? Produk jadi pertama itu kan kita memesan bahan baku melalui supplier. Nah, bahan bakunya ini kita peroleh dari petani Malang untuk nanas dan juga kacang hijau. Tapi untuk varian
bahan-bahan yang lain seperti tepung, minyak dan sebagainya, itu memang kita ada MOU dengan perusahaan tersebut. Saya ambil contoh untuk tepung, kita ada perusahaan atau MOU kerjasama dengan PT Bogasari Indonesia. Kemudian nanti setelah bahan bakunya sudah dimasukkan ke dalam gudang, masuk ke kami, bahan baku itu akan diolah di ruang rahasia. Nah, ruang rahasia ini itu digunakan untuk pencampuran antara bahan baku dengan juga isian. Jadi dibuat menjadi adonan kulit bakpia dan juga isian bakpia. Nanti setelah dua adonan itu jadi, baru dibawa ke ruang produksi. Nah, di ruang produksi itu kita sudah mempunyai kurang lebih 14 mesin pencetak. Jadi kita untuk pencetakannya itu sudah menggunakan teknologi modern yang sudah berstandar nasional Indonesia. Nanti kalau sudah dicetak, bakpia itu akan dimasukkan ke dalam ruang pengovenan. Nah, di ruang pengovenan ini kita sudah tersedia 13 oven berskala besar. Nanti bakpia itu akan di oven, kalau untuk bakpia basah di oven kurang lebih 15 menit di suhu 150 derajat. Kemudian untuk bakpia kering itu di oven di 20 menit dengan suhu 250 derajat. Nanti setelah bakpia itu di oven, setelah matang, bakpia itu akan dipindahkan ke ruang di sebelah tempat oven. Nah, ruang tersebut dinamakan ruang pendingin. Jadi sebelum bakpia itu dikemas, itu memang kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, untuk mendinginkannya itu bukan menggunakan ruangan ber-AC, tapi menggunakan kipas blower biasa. Itu kurang lebih memakan waktu 1-2 jam. Tujuannya itu agar produk kita itu tidak berjamur pada saat didistribusikan ke toko-toko. Kemudian setelah packing setelah dingin. Setelah dingin baru bakpia itu akan di packing. Nah, untuk packing sendiri kita ada dua teknik. Yang pertama menggunakan mesin-mesin canggih itu untuk packing bakpia kering. Kemudian menggunakan manual atau menggunakan tangan itu untuk packing bakpia basah. Nah, bedanya kalau untuk bakpia basah itu hanya di packing langsung ke dus kotaknya. Nah, bedanya kalau untuk bakpia kering itu harus di packing satu-satu menggunakan plastik. Jadi itu memang kita menggunakan mesin. Nanti setelah di packing baru akan dibawa ke gudang. Nah, tujuannya dibawa ke gudang itu untuk didata kapan bakpia itu diproduksi, kapan bakpia itu expired, dan toko mana yang membutuhkan varian-varian tersebut, atau lebih tepatnya akan didistribusikan. Baik, setelahnya, apakah ada tantangan pas awal-awal bakpia itu mau dibuat usahanya? Gimana? Tantangan terbesarnya Tantangan? apa? Ya. Sejauh ini yang saya amati selama kerja di sini, tantangan yang kita hadapi itu sebetulnya persaingan antar kompetitor, Kak. Jadi kalau di sini itu memang kita kan menjual harga dengan bakpia yang sangat murah, 20.000 dapat satu box isi 15. Tapi kalau di kompetitor itu mainnya langsung ke travel agent. Jadi kalau misal kita pemasaran ke konsumen, sedangkan kalau rombongan ke Jogja itu kan membawa travel agent. Apabila travel agentnya sudah terserang oleh kompetitor sebelah, otomatis kita susah untuk merayu rombongan tersebut. Seperti itu. Itu persaingan yang dianggap normal di Jogja. Kemudian persaingan dari segi varian rasa. Kalau di kita itu memang rasanya itu belum terlalu banyak. Beda dengan kompetitor. Kalau kompetitor memang beberapa ada yang variannya sudah kekinian. Nah, itu salah satu tantangan yang perlu kita hadapi. Dari bakpia juara satu sendiri nih, apa perbedaan dengan bakpia lain yang ada di Jogja? Perbedaan yang pertama dari cara memproduksi. Kalau bakpia lain sejauh ini yang saya temui itu masih memproduksi menggunakan cara-cara manual. Nah, itu perlu dipertanyakan tentang kehigienisannya, karena 2 kali saya menemui produsen di Jogja itu untuk produksinya itu belum menggunakan yang namanya APD, alat pelindung diri, berupa sarung tangan, masker, dan penutup kepala. Kalau di sini wajib menerapkan atau memakai yang namanya alat pelindung diri. Kemudian perbedaan selanjutnya itu dari segi harga. Kalau kita memang menjual dengan harga Rp20.000 karena target pasar kita itu dari kelas menengah ke bawah, terutama dari kalangan pelajar yang sedang melakukan studi wisata ke daerah Jogja. Terus perbedaan selanjutnya itu dari varian rasa. Kalau dari kompetitor mungkin rasanya lebih kekinian, tapi kalau di juara satu memang rasanya hanya coklat dan lain sebagainya. Tapi yang membedakan itu tadi di varian unggulan kita yaitu varian sambal. Oke. Untuk nama bakpianya sendiri nih kan juara satu ya Mas. Itu apakah ada sejarahnya tersendiri atau apa? Kalau itu kayaknya belum. Itu hanya kayak doa atau harapan dari owner kami agar bakpia juara satu ini menjadi pemenang di hati konsumen. Selanjutnya, apakah kan bakpia ini adalah makanan khas Jogja ya? Pernah nggak sih dapat kayak review lucu dari customer luar negeri gitu? Kan banyak yang kesini kan. Okay. Kalau review dari bule ya lebih tepatnya ya. Dari bule itu kalau review produk kami itu
di harga Kak. Kebanyakan nggak cuma mancanegara, wisatawan lokal pun mereview kita dari segi harga dan juga dari segi rasa. Yang saya tangkap itu 95% itu mengatakan bakpia kita enak, dan sisanya itu mengatakan kurang enak, mungkin karena memang yang sisanya ini lebih berlangganan ke kompetitor sebelah. Nah kemudian dari 90% dari 95 ini 75% mengatakan kalau bakpia kami itu murah, ramah di kantong, dan cocok untuk oleh-oleh. Mayoritas dari orang-orang seperti itu. Kan juga bakpia juara 1 ini banyak rasa-rasa yang lucu ya Mas. Betul. Kayak contohnya kemarin saya ada lihat rasa sambal. Betul. Itu kalau misal dari kalau di juara 1 itu kan membuka kunjungan industri seperti mahasiswa dan lain-lain. Itu kalau mahasiswa dari luar Jogja, kalau saya kasih tahu kalau di sini ada varian sambal, ada varian telur asin, itu mereka kaget Kak. Dan mereka bertanya, itu emang masuk akal? Nah memang kalau secara garis besar yang namanya telur asin dan sambal itu nggak cocok untuk isian roti ya, karena rasanya yang belum masuk akal kan. Tapi kalau memang sudah mencicipi, sudah tahu rasanya, itu hal yang wajar Kak. Rasanya masih bisa dirasakan enak, masih normal, dan itu harganya masih cukup ramah di kantong juga. Selanjutnya, bagaimana Bapak membina hubungan baik dengan pelanggan, supplier, dan relasi bisnis lainnya? Oke, kalau dengan pelanggan ya, kalau dengan pelanggan itu biasanya kita menemukan atau mengecek review via Google Maps. Ada beberapa toko kami yang mendapatkan review jelek di Google Maps. Nah, caranya kita itu telusuri akun yang berkomentar seperti itu. Nanti apabila sudah ketemu, kita bicarakan baik-baik titik masalahnya itu di mana. Nah, apabila ada karyawan kami yang memang melakukan pelayanan yang kurang baik, maka dari pihak kami itu akan mempertemukan kedua belah pihak tersebut. Nanti dari kedua belah pihak tersebut akan ketemu titik masalahnya di mana. Apabila memang dari tim kami atau dari karyawan kami yang salah, maka kita akan menawarkan ganti rugi ke konsumen tersebut. Kemudian untuk yang kedua itu pihak reseller ya, atau yang kerjasama dengan kami. Nah, kalau untuk dengan reseller itu kita ada yang namanya tukar guling. Jadi kan kalau reseller, kalau misal orang-orang pengen gabung jadi reseller di juara 1, itu harus melakukan pembelanjaan kurang lebih di atas 5 juta. Nah, apabila sudah melakukan pembelanjaan di atas 5 juta, kemudian mereka berjualan, setelah berjualan, barang mereka itu ternyata ada yang nggak laku. Nah, dari barang itu biasanya akan dilakukan tukar guling atau diganti menggunakan barang yang baru, tapi harus ada perjanjian di awal. Kemudian membina hubungan baik dengan travel agent. Kalau di sini kita juga sama bermain dengan travel agent sama seperti kompetitor. Kalau di sini kalau untuk travel agent itu kita menyambung silaturahmi itu setiap puasa. Jadi setiap puasa, karena memang kalau puasa itu kan di sini sepi kunjungan. Jadi tim marketing itu nyebar silaturahmi ke daerahnya masing-masing. Saya ambil contoh, kalau saya itu dari Cilacap, saya nyebar ke Cilacap, saya bersilaturahmi dengan biro di Cilacap. Kemudian ada yang dari Wonogiri juga, kita bersilaturahmi sekalian membawa produk. Nah, dari hasil silaturahmi tersebut biasanya akan mendapatkan hasil. Saya ambil contoh, Mas, saya besok masuk ke tempatnya jenengan sekian bis. Nah, itu hasil yang kita dapat apabila kita sudah silaturahmi ke tempat-tempat travel agent tersebut. Oke, selanjutnya, apakah pernah mengalami kegagalan dalam strategi pemasaran? Jika iya, gimana cara Bapak menanganinya? Oke, kalau untuk kegagalan dalam apa tadi? Pemasaran ya? Iya. Kalau pemasaran itu yang kita rasa gagal itu pas kita melakukan sales ke tempat wisata. Jadi kalau kita sales ke tempat wisata, awal-awal tim marketing itu jadi sales mobile, itu kita kesalahannya yaitu menyerang langsung ke rombongan. Nah, sedangkan kalau rombongan itu biasanya manut ke driver ataupun travel agent. Nah, itu kesalahan kita yang pertama, kita langsung menyerang ke rombongan. Jadi memang rombongannya mau, tapi travel agentnya nggak mau. Akhirnya rombongan itu nggak bisa masuk ke sini. Setelah itu kita berpikir lagi, kita melakukan survei ke beberapa bakpia, ternyata mereka bermain di travel agent. Nah, dari situlah kita mulai mengikuti cara main mereka, dan sejak itulah kami mulai mendapatkan relasi atau mendapatkan bis dan juga travel agent. Hingga saat ini sudah hampir 5.000 travel agent yang sudah hampir bekerja sama dengan kita. Itu 5.000 itu khusus di daerah Jawa. Selanjutnya, apa visi rencana pengembangan bakpia juara 1 untuk kedepannya?
pengembangan. Kalau untuk pengembangan kita sejauh ini masih berinovasi di varian rasa. Itu yang terfokus di Babe Juara 1. Kemudian kalau untuk di pabrik, kemungkinan di tahun depan kita akan meresmikan 1 unit pabrik lagi, itu ada di pojok belakang. Nah, 1 unit itu bukan untuk memproduksi bakpia, tapi itu merupakan pabrik yang akan digunakan untuk memproduksi varian baru kita, yaitu di varian roti butter. Itu sebetulnya roti itu keluar di awal tahun 2025 kemarin, dan itu memang masih diproduksi di skala kecil atau masih bergabung dengan pabriknya bakpia. Nah, kemungkinan di tahun depan kita akan membuka pabrik baru untuk pembuatan butter. Terakhir, pesan atau nasihat Bapak yang ingin disampaikan kepada generasi yang ingin memulai usaha. Apa ya mbak, lagi yang pesan-pesannya nanti. Pesannya apa ya? Kalau pesan gue sih intinya tetap semangat, terus rajin mencari relasi, karena yang namanya bisnis makanan atau bisnis oleh-oleh, kalau nggak mempunyai relasi itu hasilnya mau itu mau pasti nggak ada hasil. Jadi intinya depannya kalau ingin membuka usaha makanan oleh-oleh maupun relasi itu minimal punya relasi. Mau nambah sedikit Mas, selain bakpia kering sama basah, apa produk lain yang dijual di Bakpia Juara 1? Selain bakpia kering sama basah, kita juga ada menjual kue kacang. Kemudian kita menjual butter. Butter itu kayak jenis roti banyak mungkin kalau kemudian kalau di toko kami memang nggak hanya menjual produk Juara 1, kita juga menjual yang namanya UMKM. Ada titipan-titipan dari Wonosobo, Dieng, Bandung. Jadi membantu UMKM ya? Baik Mas, itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya yang telah diberikan kepada kami dan juga penjelasannya. Semoga informasi ini diberikan sangat bermanfaat untuk kami semua dalam memahami praktik manajemen pemasaran dasar di dunia usaha. Dan yang terakhir, semoga Bakpia Juara 1 juga semakin berkembang dan sukses ke dunia bisnisnya ataupun sukses ke depannya. Terima kasih Mas.